Assalamualaikum. Ya, kita tidak dengar, disangka orang kita peka. Rupanya telinga yang mendengar ini pun tidak bersedia mendengarkan sesuatu hal yang dibicarakan orang lain kalau pikiran kita tidak dipasang pula kepada orang lain tadi. Nah, ini tuan-tuan yang terhormat, banyaklah kaidah-kaidah oleh ahli tasawuf yang dibikinnya sebagai hasil dari pengalamannya. Dia bilang sakar, artinya mabuk. Mabuk apa? Mabuk karena mengingat Tuhan. Dia tidak ingat lagi yang lain. Dia tidak ingat makan, dia tidak ingat minum. Dia cuma ingat Allah. Atau jazab. Di dalam bahasa ahli tasawuf di kampung di jazab itu karena dia tidak pandai menyebut, dia bilang jasud. Jazab. Artinya kita telah dihisap seperti magnetisme, magnet atau besi berani. Kita sudah diisap oleh besi tadi, meskipun dari jauh kita, karena kerasnya tarikan dari magnetnya besi tadi, kita sudah menjurus ke sana saja, tidak melengong lagi kepada yang lain-lain. Disinilah timbul, dapat kita fahami kalau ahli-ahli tasawuf yang tinggi-tinggi itu kerap kali mengatakan perkataan-perkataan yang kita disebut oleh mereka itu malam yaduk lam ya'rif, kalau belum merasakan belum akan kenal, katanya. Seperti keluhan daripada Ibnul Farid, ahli tasawuf yang besar. Apa katanya? Ada dalam Quran sabda Tuhan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa minta izin kepada Tuhan hendak melihat wajah Tuhan. Ya Rabbi, ya Tuhanku, aku telah diberi kesempatan bercakap dengan Tuhan, tapi Tuhan belum memperlihatkan dirinya kepadaku. Lalu Tuhan mengatakan, innaka lan tarani, Tuhan, engkau sekali-kali tidak akan dapat melihat wajahku, melainkan melihatlah kepada bukit itu. Apabila engkau lihat puncak bukit itu kelak, engkau akan melihat aku. Dilihatnya puncak bukit, belum lama dilihatnya runtuh bukit tadi, hancur ke bawah. Apakah bukit hancur itu yang Tuhan? Tentu bukan. Tapi Musa sudah paham. Itu kalau cara kasarnya disenter oleh kodrat iradat Allah Ta'ala sehingga hancur bukit. Fakharra Musa sa'iqan, pingsan Musa melihat itu. Padahal belum juga Tuhan yang kelihatan lagi. Baru bekas perintah dari Tuhan kepada bukit. Kun, runtuhlah engkau, maka runtuhlah bukit itu. Jadi kata Ibnul Farid, ya Tuhan, kalau engkau pernah mengatakan kepada Musa lantarani, engkau sekali-kali tidak akan dapat melihat daku. Aku bagaimana ini Tuhan? Aku juga ingin hendak melihat engkau. Nah, di sini kita kembali kepada hukum dok tadi. Kalau kita pergi kepada ilmiah semata-mata, kita bisa bercakap bagaimana Ibnul Farid. Sedangkan Musa tidak diberi kesempatan, innaka lan tarani, engkau sendiri siapalah dengan dibandingkan dengan Nabi Musa. Apa akan jawab? Kalau cara kasar saja itu perbuatan Ibnul Farid sudah melanggar. Tuhan tidak kasih dilihat oleh Musa, engkau minta lagi. Tentu dapat dijawab oleh Ibnul Farid. Cinta ya Tuhan, rinduku hendak bertemu dengan Tuhanku, itulah yang menyebabkan aku mendorong cara demikian itu. Orang yang cinta itu lebih dalam perasaannya daripada hukum yang Tuhan katakan itu, kata. Nah, ini saudara-saudara yang terhormat,
Pangkalnya tadi wadhkurullah dzikran katsiran. Ingat kepada Allah sebanyak-banyak ingat. Demikian juga terjadi dengan yang lain. Malah yang lebih hebat lagi perkataan dari Ibnu Arabi, ana man ahwa wa man ahwa ana. Yang saya cintai itu saya, katanya. Dan saya itulah yang aku cintai. Di dalam kan dimaksudnya saya itu siapa? Tuhan. Kenapa dia bilang dia bukan Tuhan? Itulah dzauq, itulah perasaan. Nggak ingat diri bahasa ada lagi. Yang diingat cuma Allah. Sebab itu diriku itu merasa sudah halalna badana, jadi satu dengan badan, katanya. Itu yang dikatakannya ittihad, bersatu Tuhan dengan badan. Dipandang dari segi ilmu tauhid yang biasa ini sudah dicoreng, tidak bisa diterima ini. Tapi Abu Yazid Bustami mengatakan, maafkan hal ini. Ini dari sebab cinta, katanya. Ini yang dinamai syatahat. Orang mabuk seperti orang sakit, panasnya sudah 40, dia bercakap, tidak tentu lagi ujung pangkal cakapnya. Abu Yazid Bustami mengatakan, subhani ma'a'zama sya'ni. Amat suci aku, alangkah besarnya aku. Waktu dia bercakap itu dia tidak sadar tuh. Orang sufi mengatakan itu syatahat. Artinya perkataan yang kalau secara ilmiah tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kalau itu bisa dipertanggungjawabkan dengan ilmiah, tidak ada ilmu lagi nanti. Tapi mereka dapat menjawab. Ini perasaan. Tuan-tuan yang terhormat, maka kita dapatlah mengerti mengapa maka Al-Hallaj yang terkenal atau seperti Shibli dan lain-lain sebagainya, ahli-ahli tasawuf yang besar-besar itu, sampai mengatakan nanti anal haq, sayalah kebenaran itu. Tuan-tuan yang terhormat, di sini ahli tasawuf memperkatakannya, hal-hal begini dapat dipahami timbul pada orang yang karena sangat cintanya kepada Allah, dia lupa kepada dirinya sendiri. Dia lupa karena tidak ada yang ada, melainkan ada. Cobalah pikir. Jadi dilihat nanti, kita lihat sepintas lalu, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan aku, kafir. Tapi dia tidak sadar. Kalau ditanya ibu, saya tidak ingat ada aku, betul-betul. Yang aku ingat cuma Tuhan. Tuan-tuan yang terhormat, penyair Indonesia, penyair Islam yang besar, Tengku Amir Hamzah, itu kalau kita kaji nyanyi sunyinya, yaitu munajatnya, syair-syairnya yang telah menjadikan dia jadi satu orang pahlawan besar dalam sastra, yang ketika revolusi dibunuh oleh tangan jahil. Itu perkataan beliau bisa kita nilai kembali sekarang. Dia mengerti syatahat, yaitu perkataan yang tidak berketentuan demi cinta. Dan dia sadar kembali. Lalu dia berkata, kalau aku dalam engkau dan engkau dalam aku, betapa begini jadinya. Aku hamba, engkau penghulu, katanya. Masya Allah. Itu kalau saudara fikirkan itu, saudara mengetahui latar belakang tasawuf,
Saudara bisa menangis membaca perkataan daripada Amr Hamzah itu. Kalau aku dalam engkau, ini ittihad, menyatakan bersatu. Seperti perkataan Abu Yazid Bustami tadi, subhani, alangkah sucinya aku. Kalau aku dalam engkau dan engkau dalam aku, betapa begini jadinya. Aku hamba, engkau penghulu. Ini syair Indonesia yang juga bisa dipertanggungjawab kalau disalin ke dalam bahasa Arab dengan iramanya yang indah. Satu syair tasawuf yang bisa mengimbangi subhani ma'a'zamana sya'ni tadi. Saudara-saudara yang terhormat, maka di dalam seperti perkataan Shibli atau yang lain-lain tadi, saya katakan ada orang yang antara cinta. Orang lain mengatakan cinta itu membuat orang jadi buta, live the blind. Tetapi orang-orang sufi mengatakan cinta menjadikan aku bukan buta, terang, nur. Aku menampak jalan itu, cuma orang lain tak melihat. Orang mendengarkan cakapku, cuma melihat lahirnya. Di sini Tuhan. Maka disinilah perkataan awliya Allah, orang-orang yang telah menyangkan Allah jadi walinya, jadi tempatnya bergantung, jadi ingatannya siang malam, jadi buah mulutnya, jadi buah hatinya. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah sejati katanya tak ada rasa takut, tak ada rasa duka cita. Lapang dunia ini tempat dia berjuang. Siapa itu orang yang mendalam imannya dan takwa kepada Tuhan? Jadi di sini derajat itu karena iman dan takwa tadi bisa bertambah naik, sehingga menjadi aulia Allah. Balasnya lagi, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Orang yang telah mengambil Allah menjadi walinya, dia akan dikeluarkan oleh Tuhan daripada gelap gulita pada terang benderang. Tetapi orang-orang yang menjadi walinya itu taghut. Arti taghut itu banyak. Orang-orang yang megah juga takut, orang-orang yang sombong juga takut, orang-orang diktator juga takut, orang yang maunya sendiri itu juga takut. Segala macam-macam cabang-cabang dari takut itu terdapat. Kalau itu yang kita turutkan, kita keluar dari terang kepada gelap. Hadirin yang terhormat, sebab itu maka ada orang menjadi asyik baginya menyebut nama Tuhan itu. Dia bersama kita, tapi dia tidak dengan kita. Mulutnya tidak berhenti menyebut Allah. Ketika siang Allah terbayang, ketika malam Allah jadi buah mimpi. Di antara bangun dengan tidur, ada orang di antara bangun dengan tidur kedengaran suara, tiada ada suara lain yang dengarnya melainkan Allah. Itu sebabnya maka zikir itu bagi orang sufi menjadi tiang dari kehidupan. Sampai ada mereka yang sudah terlalu menyeleweng, zikir saja sudah cukup katanya, hendaknya sembahyang lagi itu sudah zikir, itu sufi yang sesat itu. Demikianlah pengajian tasawuf pada hari ini. Kita simpulkan kepada yang tadi, orang fana, tapi dengan fa'ayqantu annal fana fil ana.
Saya yakin kalau aku cuma mementingkan diriku, aku tidak ada arti. Fana di sini tidak ada arti. Hilang. Jejak pun tak ada. Tapi kalau engkau tidak mencari, fa'iqantu ana fil ana wa baqai, engkau hendak mencari kekal, fana'i bika, fanakan dirimu ke dalam Tuhanmu. Tentu kita kaji lagi menurut ilmu fikih, baqa kita di situ menumpang kepada baqanya Tuhan. Di dalam Al-Quran tidak dikatakan manusia itu baqa, tapi dikatakan khalidina fiha, yang juga diartikan dalam bahasa Indonesia khalid itu juga kekal, tapi kekalnya tentu kekal sebagai hamba, bukan kekal sebagai Tuhan. Nah, inilah beberapa kaji-kaji bertalian dengan tasawuf. Kalau orang bertanya kepada Tuhan apa maksudnya, tasawuf usaha membersihkan diri seperti kaca yang kita gosok terus, bersihkan terus. Walaupun malam hari kita taruh di halaman, bintang yang jauh di langit pun kelihatan dalam kaca yang telah digosok tadi. Padahal itu bukan bintang, bayangan dari bintang, tapi sudah kontak antara kaca dengan bintang. Demikian saudara-saudara, sambungan kita tentang tasawuf pada hari ini. Moga-moga Tuhan memberi berkat kepada hidup kita, menjadi orang yang penuh dengan nur, dengan cahaya, dan tidak lupa kepada diri. Dan ingat, jangan sampai kita termasuk syatahat. Dan kalau kita sadar kembali, kita minta ampun kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada side pin. Kenapa? Ada kayak coba-coba. Itu nggak jalan satunya, karena sebelah kirinya nggak jalan, dia bisa sayang. Oh, satu-satu kali ya, satu sesi. Diamankan aja hati-hati. Oh, satu doang yang jalan ya? Iya. Ini gimana nih Kak? Diamankan aja, nanti ke mana, ke City aja pindah. Cari ini. Nggak bisa kayaknya deh. Ini putus kan? Mana? Ini. Oh iya, putus. Kemarin kan dia waduh sayang banget. Waduh. Putus deh. Oh iya, iya. Itu harus ke ahlinya deh. Bisa. Itu harus ke ahlinya, ke tukang ini. Iya, nanti aja dia. Ada ke City, harus ke City. Nggak. 'Nggak disetel juga nggak apa-apa, saya nggak harus diamankan. Itu harus ke ahlinya, ke tukang ini. Iya, nanti aja dia. Ke City. Harus ke City. Nggak. Nggak disetel juga nggak apa-apa, saya nggak harus diamankan. Itu harus ke ahlinya, ke tukang ini. Nggak disetel juga nggak apa-apa, saya nggak harus diamankan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, para peminat kuliah subuh yang berbahagia, soal-soal hidup dan kehidupan kekal yang kita sebutkan sekali 2 minggu di dalam pengajian tasawuf ini belum habis. Dalam keterangan yang telah lalu kita melihat bahwasanya kepada kita telah diberitahukan bahwa hidup yang di belakang ini itulah hidup yang sebenarnya. Segala kesungguhan kita di dalam kehidupan yang sekarang, kegiatan, inisiatif, kreatif, dan segala macamnya itu, kita tujukan dalam umur yang pendek ini, dalam masa yang sedikit ini. Kita sanggup memikul beban bagaimanapun beratnya. Kita sanggup payah, lelah, penat, sukar. Karena ada yang kita harapkan, yaitu kehidupan yang sejati tadi. Ilmu dan amalan, usaha dan kerja hanya alat untuk mencapai kebahagiaan hidup yang akan datang. Hidup dimulai apabila nafas sudah berhenti. Alangkah ganjilnya perkataan itu.